Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Basra. Selamat datang di channel Basra, tempat belajar singkat dan santai. Teman-teman semuanya, kalian pernah nggak sih kepikiran dan bertanya-tanya tentang apa itu bahasa dan bagaimana sifatnya? Ataukah mungkin kalian pernah bertanya atau ditanyai oleh orang lain dan kalian bingung untuk menjawabnya? Nah, kali ini teman-teman semuanya kita akan membahas semua itu. Mulai dari apa itu bahasa atau yang biasa disebut dengan hakikat bahasa dan bagaimana sifat bahasa itu sendiri. Biar nantinya kalian gak bingung lagi jika ada orang lain yang bertanya kepada kalian. Namun perlu kalian ketahui bahwa dalam video ini terdapat 2 pertanyaan yang nantinya akan kalian jawab pada kolom komentar dengan menuliskan nama kalian, nomor induk mahasiswa kalian, dan asal prodi kalian. Jadi, tolong simak video ini dan jawablah dengan sungguh-sungguh kedua pertanyaan tersebut. Baiklah, teman-teman semuanya, kita mulai dengan mengutip pendapat dari beberapa ahli bahasa seperti Harimurti Krida Laksana, kemudian ada juga Goris Keraf, dan juga Abdul Khair. Harimurti Krida Laksana pernah mengatakan teman-teman semuanya bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, untuk berkomunikasi, dan untuk mengidentifikasikan dirinya. Senada dengan hal tersebut, Goris Kerap juga mengatakan bahwa bahasa itu merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Serupa dengan hal tersebut, Abdul Khair juga pernah berpendapat bahwa bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, teman-teman semuanya, dari ketiga pendapat tersebut kita dapat menarik benang merahnya atau simpulan bahwa bahasa ialah alat komunikasi yang berupa sistem lambang atau simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sifatnya arbitrer dan digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi, serta mengidentifikasikan diri dalam konteks sosial. Nah, teman-teman semuanya, begitulah definisi dari bahasa atau definisi hakikat bahasa. Jika bahasa merupakan alat komunikasi, teman-teman semuanya, lalu bagaimana dengan berbahasa? Tentu teman-teman semuanya pernah mendengar kata berbahasa. Nah, teman-teman, pertanyaan pertama untuk teman-teman ialah membedakan bahasa dan berbahasa sesuai dengan pendapat teman-teman sendiri. Pendapat apapun dan bagaimanapun akan diterima, namun tidak boleh sama. Ya, harus berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Jadi, Basra ulangi lagi ya. Pertanyaan pertama ialah apa perbedaan bahasa dan berbahasa menurut teman-teman semuanya? Silakan tuliskan pada kolom komentar. Jangan lupa menuliskan nama, nomor induk mahasiswa, dan asal prodi kalian. Baiklah, teman-teman, yang ingin Basra sampaikan berikutnya ialah sifat bahasa. Bagaimanakah sifat bahasa itu? Apakah baik atau tidak baik? Apakah terpuji ataukah tidak terpuji? Teman-teman semuanya, sifat bahasa bukanlah seperti sifat manusia ya. Sifat bahasa di sini merujuk pada karakteristik atau ciri khas suatu bahasa. Sifat bahasa ini terbagi menjadi 8 sifat. Di antaranya ialah yang pertama, bahasa sebagai sistem. Apa itu bahasa sebagai sistem? Bahasa sebagai sistem maksudnya ialah bahasa itu terdiri atas berbagai unsur, seperti bunyi, kata, kalimat, paragraf, dan sebagainya, yang saling berkait dan membentuk satu kesatuan yang teratur dan bermakna. Yang kedua, bahasa itu merupakan lambang yang berarti bahwa bahasa menggunakan simbol-simbol bunyi atau tulisan untuk mewakili ide, konsep, atau objek. Misalnya nih, kamu membaca sebuah kata kambing. Pasti kamu membayangkan sebuah makna atau konsep mengenai sejenis binatang berkaki 4 yang memiliki suara mengembik. Yang ketiga, bahasa itu bersifat arbitrer, yang artinya mana suka. Mana suka dalam hal ini merujuk pada hubungan antara simbol bahasa dengan makna yang diwakilinya bersifat tidak alami atau sembarangan.
melainkan berdasarkan kesepakatan sosial. Misalnya tidak ada kewajiban khusus untuk menyebut binatang berkaki 4 dan dapat mengembik tadi dengan kata kambing. Penyebutan itu didasarkan mana suka dan kesepakatan masyarakat. Andai saja kalian ingin menyebutnya kursi, sah-sah saja, asalkan mendapatkan kesepakatan secara sosial. Yang keempat, teman-teman semuanya, bahasa itu bersifat konvensional. Maksudnya ialah bahasa itu merupakan kesepakatan bersama antar penuturnya mengenai penggunaan simbol-simbol bahasa tersebut. Contohnya, untuk menyebut hewan berkaki 4 dan dapat mengembik, kalian dapat menggunakan lambang bunyi kambing. Apabila ada salah satu dari kalian atau masyarakat yang menyebutnya bingkam atau kumbang, tentu saja akan menyebabkan komunikasi antar individu akan terganggu atau menghambat komunikasi antar individu. Nah, teman-teman, yang kelima, bahasa itu bersifat produktif, yang artinya adalah bahwa bahasa memiliki kemampuan untuk menghasilkan kalimat-kalimat baru yang tak terbatas jumlahnya, berdasarkan aturan tata bahasa yang berlaku. Nah, bahasa kita, bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah memuat kurang lebih 23.000 kata, yang mana kata-kata tersebut terus berkembang seiring dengan waktu. Yang keenam, teman-teman, bahasa bersifat dinamis. Artinya ialah bahwa bahasa itu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan zaman dan budaya. Misalnya, kata pandemi sebelum COVID-19 kita tidak akan mengenalnya. Namun saat ini kita sudah biasa mempergunakannya. Kemudian yang ketujuh, bahasa itu beragam. Nah, di sini jelas bahwa bahasa memiliki berbagai variasi atau dialek yang berbeda-beda tergantung pada wilayahnya, kelompok sosialnya, atau konteks penggunaannya. Misalnya di Indonesia, berbeda suku, berbeda pula bahasa yang digunakannya. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir ialah bahasa itu bersifat manusiawi. Dalam hal ini, bahasa berarti sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki oleh manusia dan dituturkan oleh manusia. Sementara hewan dan tumbuhan tidak dapat melakukannya. Meskipun hewan dapat berkomunikasi, tetapi tidak serta-merta menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia, melainkan menggunakan bunyi atau gerak terhadap isyarat atau gerak isyarat terhadap sesama hewan lainnya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di ujung topik kali ini. Pertanyaan berikutnya untuk teman-teman ialah berikanlah contoh dari ke-8 sifat bahasa tersebut sesuai dengan pemahaman dan pendapat teman-teman sendiri ya. Seperti sebelumnya, pendapat apapun akan diterima, namun tidak boleh sama, harus berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Jadi, Basra ulangi lagi ya. Pertanyaan kedua ialah berikanlah contoh dari 8 sifat bahasa tadi yang telah Basra jabarkan sesuai dengan pemahaman dan pendapat teman-teman sendiri. Jawaban dapat dituliskan pada kolom komentar. Jangan lupa menuliskan nama, nomor induk mahasiswa, dan asal prodi teman-teman sekalian. Nah, teman-teman semuanya, sebelum berakhir, Basra akan berikan teman-teman semuanya satu buah pantun. Burung camar terbang melayang, di atas ombak biru membentang. Bahasa persatuan terus ku sayang, sampai jumpa di hari yang datang. Teman-teman Basra yang ganteng dan cantik, jangan lupa subscribe dan like ya. Dan jangan lupa untuk menjawab 2 pertanyaan pada kolom komentar. Sampai jumpa di lain masa, namun tetap bersama Basra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.